Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya mengundang Ketua KPU Kota Sungai Penuh. Bisa dibilang ex Ketua KPU ya, mantan ya Pak? Iya, betul. Mantan Ya. Ketua KPU periode 2018 sama 2020, ya sampai 2023 ya. Dan sebelumnya juga pernah sebagai anggota KPU. Terima kasih atas undangannya. Yang pertama adalah saya di tahun 2018 sampai 2023 juga menjabat sebagai Komisioner KPU Sungai Penuh periode pertama. Menjadi anggota ya. Saya menjadi anggota, kemudian 2018 sampai dengan terakhir kemarin. Ya. Per tanggal 24 Desember 2023 ini saya menjalani dan beri amanah oleh kawan-kawan komisioner di KPU Sungai Penuh menjadi ketua. Oke. Ya, jadi 2 periode alhamdulillah sudah kita jalani 10 tahun 3.650 hari itu kita jalani untuk 3.650 hari. Iya, kalau satu tahun 365 hari Ya. telah saya jalani menjadi pelaksana teknis dalam proses demokrasi di Kota Sungai Penuh. Ya. Komisi Pemilihan Umum. Pernah jadi anggota dan juga pernah jadi ketua KPU ya Pak. Mungkin bisa diceritain Pak, awal mulanya Bapak ingin masuk ke KPU tuh gimana sih? Sebenarnya kalau dilihat dari orang saya menyebut insinyur Irwan. Ya. Oh ya, background Bapak insinyur ya? Insinyur. Jadi saya itu insinyur pertanian. Ya, oke. Saya tamat 93, saya langsung berkecimpung di pemberdayaan masyarakat. Oke. 93 sampai dengan 2013. Saya berkecimpung di pemberdayaan masyarakat mulai dari jenjang tingkat desa, kecamatan, sampai saya menjadi koordinator di tingkat kota kabupaten. Alhamdulillah banyak daerah sudah kita lalui ya. Saya pertama berdinas di Solo, ya masih saya Solo Selatan belum di Solo Selatan ya, selama 4 tahun saya di Solo. Kemudian saya pindah ke Solo dari program lain, namanya program SPOCF Bank Dunia dan Bantuan Jepang 1 tahun itu di bidang pemberdayaan petani dan kelompok tani. Kemudian saya beralih ke program yang namanya program pengembangan kecamatan PPK. Saya tempatkan di ujung Sumatera Barat. Ya. Di Pasaman, Kabupaten Pasaman Timur. Dan lokasinya juga cukup jauh. Berarti dulu Bapak merantaunya di Sumatera Barat ya? Sumatera Barat, alhamdulillah Sumatera Barat saya dari 93 sampai dengan 2002. Di wilayah namanya Mapak Tunggul. Mapak Tunggul itu satu kecamatan yang dulu saat itu di 19 sampai 2003 itu kecamatan yang sangat tertinggal. Ya, satu kecamatan dengan 10 desa itu 10 desa yang cuma bisa dilalui oleh kendaraan sampai dengan kendaraan roda 2 yang normal itu cuma ibu kota kecamatan. Selebihnya itu adalah pertama dengan jalan kaki, yang kedua dengan kuda, yang ketiga beberapa desa bisa dilalui dengan kendaraan yang namanya mobil jeep yang double girder. Maka saya berjalan kaki, naik akar, mendaki pakai akar, barang-barang kita dibawa oleh kuda. Alhamdulillah saya jalani selama 4 tahun saya di Pasaman. Oke. Nah, kemudian 2002 saya hijrah dengan program yang sama. Saya hijrah ke Provinsi Jambi 2002. Saya hijrah minta pindah ke Kabupaten Tebo. Dari Pasaman tadi langsung ke Jambi ya? Ke Tebo. Saya minta dipindahkan, ingin mengabdi. Kebetulan program itu program yang baru di Jambi. Karena saya sebagai senior, pindah saya ke Tebo. Oke. Nah, dari Tebo 2002 sampai 2005 saya pindah ke Tebo. Dengan program yang sama. Ya, Tebo itu baru lahir.
Sampai kita mengurus program juga kita berkecimpung di banyak hal dengan organisasi di sana. Alhamdulillah sampai saya sempat diberi kepercayaan sebagai jadi sekretaris KMPI Tebo yang pertama. Sekretaris KMPI Tebo yang pertama. KMPI Tebo yang pertama ya Pak? Walaupun itu caretaker selama 2 tahun. Oh, Nah kemudian karena saya hobinya olahraga bola, saya menjadi pendirinya Pengcap PSSI Tebo. oke. Kemudian, nah lanjut saya dimutasi ke Kabupaten Saralangun. Kabupaten Saralangun, tepatnya di Kecamatan Mandi Angin. Oke. 2005 sampai 2007. 2007, di Juli 2007 saya diberikan kepercayaan promosi. Karena Kerinci baru muncul programnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, PMPM Mandiri Pedesaan. Kerinci baru mendapat program di tahun itu. Saya dipromosikan menjadi fasilitator kabupaten untuk mengelola Sungai Penuh dengan Kerinci belum pisah waktu itu. Masih satu ya Pak? Satu. Mengelola beberapa kecamatan di Kerinci 8 yang dikelola, yang masuk dalam program, ditambah dengan satu di Kota Sungai Penuh itu adalah Kecamatan Pararawang. Nah, itu 2007 sampai dengan 2010. Oke. Nah, 2010, kemudian saya dimagangkan di Batanghari. Karena Batanghari sudah dapat program mandiri pedesaan dalam bentuk program terintegrasi. Sehingga saya sebagai koordinator kabupaten, konsultan kabupaten itu mempunyai 2 fungsi. Yang pertama memfasilitasi perencanaan partisipatif di masyarakat, kemudian juga menjadi fasilitatornya pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan per tahun. Mensinkronkan, terintegrasi. Nah, tidak semua konsultan itu bisa jadi konsultan integrasi. Se-Indonesia cuma ada 78 orang. Kok bisa Pak? Bapak bisa jadi konsultan yang terintegrasi tadi? Nah, karena itu ada nilai-nilai, katakanlah penilaian dari pusat. Lihat dari, kami kan dari konsultan itu kan bukan konsultan bebas, tapi ada konsultan yang dikontrak oleh oleh dirjen Pemdes itu. Ya. Mereka melakukan evaluasi tiap tahun. Setiap 3 bulan itu ada perankingannya. Jadi apa ya? Kalau kita bicara KPI-nya, dilihatlah siapa yang paling tinggi, kinerjanya juga memenuhi atau tidak. Kalau misalnya memenuhi, kontrak lagi gitu. Ya, alhamdulillah kita selama di Jambi dari konsultan itu setiap evaluasi itu alhamdulillah kita tidak pernah, ya katakanlah bukan nyombong, tapi ranking 1 terus. Maka dipromosikan lagi. Ya, karena di Batanghari, kenapa saya harus magang di Batanghari? Karena Batanghari itu adalah kabupaten pertama yang mendapatkan program nasional pemberdayaan masyarakat integrasi. Integrasi itu adalah menggabungkan perencanaan daerah dengan perencanaan nasional dengan perencanaan partisipatif. Partisipatif. Yang asal muasal partisipatif itu adalah memberdayakan sumber-sumber yang ada melalui musrembang des. Itu kuncinya. Yang bertahap dari tingkat dusun sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kota kabupaten. Nah, saya dimagangkan di Batanghari 2010-2011. 2011 karena hasil prestasi kita, Kerinci menjadikan daerah yang kedua di Provinsi Jambi menjadi bagian daripada program PMPM Mandiri Pedesaan Integrasi. Nah, karena tidak semua orang bisa menduduki jabatan itu, jabatan konsultan ataupun fasilitator integrasi itu, maka saya ditempatkan di Kerinci 2011 sampai dengan saya mengikuti seleksi di KPU. Jadi setelah Bapak di KPU masih jadi konsultan? Tidak dibenarkan. Oh, tidak. Udah enggak lagi ya? Bisa lagi, kita profesional. Oke, profesional ya Pak? Nah, kenapa saya tertarik ke sana? Kenapa? Dari 1993 itu saya mengurus masyarakat orang banyak. Ya. Dengan pola pikir, dengan cara pandang, cara keputusan yang berbeda-beda. Ya. Partisipatif, pemilu juga partisipatif. Tanpa partisipasi tidak akan ada pemilu.
Tanpa ada pemilih, tidak akan muncul pemimpin. Tanpa ada pemilih, tidak akan ada muncul pemilu. Tanpa ada pemilih, itu orang banyak, tidak ada demokrasi. Nah, itu kita lakukan. Saya tertarik itu. Saya coba menerapkan, memberdayakan orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari pemerintah ini. Ya. Menarik. Nah, ketika Bapak sudah masuk nih di KPU di tahun 2013, tentu ada apa ya, bisa dikatakan perbedaan nih, perbedaan yang jauh signifikan. Betul. Yang dulunya Bapak kerja sebagai konsultan, totonya Bapak mengurusi permasalahan yang ada di pemilu ini kan, pemilu ya, Komisi Pemilihan Umum lah. Nah, mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar Farm Podcast apa yang pernah Bapak lakukan. Yang pertama sekali nih, Bapak lakukan apa? Begini, pada intinya sama. Baik itu program maupun pemilu, itu kan ada yang namanya, yang pertama ada regulasinya. Oke. Ya. Karena dalam melakukan satu kegiatan, itu kan ada 3M itu. Apa tuh Pak? Man, Man. manusianya, methods, money itu terakhir. Oke. Ya. Program itu kok money terakhir. Ya. Pemilu juga demikian. Ya, makanya kita anti dengan monopolik, apa hal-hal lain ya, kata, oh tidak bisa laksanakan, bisa laksanakan apa? Tergantung bagaimana kita manusianya kita berdayakan dulu, sadarkan bahwa ini tugas mereka, ini proporsional mereka, ini tupoksi mereka. Kemudian metodenya bagaimana? Metode itulah aturan-aturan yang ada. Nah, itu tidak jauh beda kita mengelola orang banyak itu. Yang pertama adalah bagaimana mereka menjalankan tahapan. Tahapan di program dulu itu mirip-mirip. Dalam satu tahun ada urut tahapan sampai 17. Itu harus terlaksana. Di pemilu juga. Kalau pemilu sekarang ini ada 11 tahapan harus sampai dengan hari pemungutan suara sampai penetapan. Itu juga harus tahapan. Kenapa? Kalau tidak laksanakan secara proporsional, ya, secara transparan, terbuka, ini akan menimbulkan masalah. Terus juga dengan program-program yang ada. Nah, kenapa? Satu tahapan itu outputnya akan menjadi input tahapan berikutnya. Apabila output di tahapan berikutnya tidak clear, Ya. maka input untuk tahapan berikutnya juga tidak akan clear. Oke Pak. Ya. Maka intinya adalah disiplin kita terhadap itu. Tahapan ini outputnya apa? Prosesnya bagaimana? Aturannya bagaimana? Ujungnya apa nanti? Satu proses, tahapannya begini. Tanggal sekian, tanggal sekian harus laksanakan ini. Saya persiapkan sekian ini. Kalau di program saya dulu itu akan sama. Nah, kita lewat yang namanya tahapan itu, tidak boleh kita dahulukan 1 detik dan tidak boleh kita kemudiankan 1 detik. Oke. Mungkin kawan-kawan sekalian bisa tahu kenapa kadang-kadang di KPU itu kami pulang berangkat pagi, pulang malam, pulang pagi lagi. Kenapa? Kalau memang jam 23.00, 23.59 harus berakhir, dia berakhir. Di program juga demikian. Kita dahulukan 1 detik, dimulai tanggal 24, kita mulai tanggal 23 atau jam 23.59 pada hari tanggal 23, sudah melanggar. Program juga demikian. Sistem akan mencatat, oh ini sudah salah. Nah, saya tertarik demikian karena ada hal-hal yang kuncinya adalah disiplin diri, itu dulu kuncinya. Disiplin diri dan kita manut dengan yang namanya aturan dan alur. Oke. Ya. Artinya intinya gini Pak, adaptasi ya, yang Ya. dulunya Bapak backgroundnya berbeda, sekarang masuk menjadi anggota KPU, ya nggak sih? Bagi saya itu hal yang tidak sulit, terus terang. Saya menyamakan diri. Oke, jadi Bapak Karena saya sudah hajar aja gitu ya? Saja saja. Kenapa? Di saat mengurus program itu, Oke. kita tidak, memang program itu mandiri. Ya. Mandiri dalam arti kata pengambilan keputusan, sama dengan di KPU. KPU itu nona adalah lembaganya mandiri. Di mana dia mandiri? Di mana tuh Pak? Di program saya lakukan dulu itu juga mandiri. Kemandirian itu berada dalam pengambilan keputusan. Kalau untuk hal-hal proses, kita tidak lepas daripada pihak-pihak lain. Oke.
sekarang anggaplah saya selama menjadi ketua KPU, saya beranggapan saya bisa menjamin yang namanya KPU itu menjalankan tahapan sebelum itu sukses, lancar, bisa saya jamin. Kenapa? Itu wajib dilaksanakan. Tapi apakah sukses bisa saya jamin? Belum tentu. Betul. Kenapa? Ada pihak lain. Kepolisian, rekan Bawaslu, TNI Polri, tokoh politik, peserta, ya, pemerintah daerah. Apakah saya bisa menjamin bahwa tahapan ini berjalan tanpa ada pihak keamanan? Saya menjamin, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mereka bisa, kita bisa mengkomunikasikan tadi, menjelaskan tupoksi masing-masing, insya Allah kita main kontak aja. Pak, tanggal sekian orang sudah siap. Nah, jangan ada yang merasa ditinggalkan, gitu. Ya. Menarik. Nah, Bapak posisinya sekarang sebagai mantan ketua Ya. KPU dan anggota KPU ya. Kota Sungai Penuh. Oke. Sejauh ini Pak, Polri mau nanya, pertanyaannya seperti ini. Yang pernah Bapak lakukan di KPU dari awal sampai akhir itu apa aja? Mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham. Yang pertama adalah memang di KPU itu ada hierarki, ya, ada hierarki. Kemudian hierarki itu adalah KPU RI, KPU provinsi, KPU kota kabupaten. Itu yang mandiri ya. Di bawah kami itu ada yang namanya PPK sampai dengan KPPS itu namanya ad hoc. Ya. Ad hoc ya. Nah, jadi gini, dalam hierarki itu ada undang-undang yang mengatur. Ya, ada undang-undang yang mengatur. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tentang pilkada. Saya kira kita pilkada ya, daerah. Tentu itu adalah sesuatu yang baku dan bentuk kaku. Ya. Akan tetapi dalam menerapkan itu ada kreativitas kita. Kreativitas kita, bagaimana menerapkan itu? Saya beranggapan bahwa tidak semua masyarakat punya pola pikir yang sama dalam satu peraturan undang-undang. Saya mengasumsikan begini. Aturan dibuat seperti membuat pesawat. Pesawat Boeing lah. Ya, oke. Tetapi tempat pendaratannya itu adalah pematang sawah. Itu kira-kira. Atau mendaratnya di tempat yang sangat kritis untuk sebuah pesawat Boeing. Bagaimana kita mendaratkan itu supaya pas daratannya? Penumpang selamat, pesawat selamat, tujuan tercapai. Nah, itulah kreativitas kita. Kreativitas itu harus didukung pertama keterampilan kita. Apa keterampilan kita? Adalah pemahaman terhadap peraturan. Ya. Ya. Artinya fleksibel ya. Nah, yang kedua inovatif kita. Oke. Ya. Kita boleh yang kaku itu kaku, tapi yang fleksibel fleksibel. Ya. Ya. Kalau di pemilu kita anggap gini, yang kaku itu apa? Penghitungan suara itu tidak bisa kita rubah-rubah. Suatu cantum di C1 plano itu, ya itu dia. Itu hal-hal yang lain. Ada fleksibilitasnya, ada juga. Kebijakan kita ambil. Contoh, masyarakat tidak bisa melaksanakan sosialisasi di tempat ini, kenapa tempat lain bisa? Oke. Pola-pola itu kita gunakan. Nah, jangan nanti, oh ini harus tatap muka, ini harus diskusi, Betul. benar-benar diskusi. Masyarakat desa tahu lah, maaf, Sungai Penuh ini kan kota yang bernuansa desa. Ya, beda dengan kota-kota Coba yang Dinda lain lihat. ya, Pak. Berapa desa Sungai Penuh ini? Dari 69 desa itu berapa kelurahan? Cuma 3 kelurahan kan? 3 kelurahan ya, betul. Nah, selebihnya desa. Selebihnya desa. Kita menyesuaikan pola-pola itu. Kita harus melaksanakan sosialisasi pagi hari, orang ke sawah, orang ke pasar kok. Oke. Apakah bisa dilakukan malam? Apakah sore? Kapan mereka sempat? Kalau nggak pagi malam Iya. atau sore gitu Nah, kan. itu menyesuaikan namanya. Ada kan karena dalam proses fasilitasi namanya itu kita metode pipa kapiler. Apa tuh? Saat kita naik, kita di atas, lawan kita di bawah, kita menurunkan diri. Atau kita berkonsentrasi di atas, saat mereka di atas, kita naikkan. Ada keseimbangan antara yang
yang memberikan informasi dengan yang menerima informasi. Itu pola, itu metode yang kita gunakan untuk kawan-kawan lain, bahwa tidak menutup kemungkinan kita hidup ini menyesuaikan dengan keadaan, tapi cepat menyesuaikan. Fleksibilitas itu tidak menjadi itu ada melanggar aturan, tidak. Nah, khusus untuk dalam pemilu itu, yang pertama adalah kita beri pemahaman yang penting. Aturan itu memang kaku. Maka saya punya satu metode namanya IPO. IPO itu adalah input, proses, dan output. Oke. Nah, ya. Ya. Jika input kita berikan utuh, maka proses akan berjalan utuh. Maka outputnya akan maksimal. Tapi jika input kita berikan setengah-setengah, Ya, hasilnya juga maka setengah. prosesnya akan setengah-setengah, outputnya pun seperempat nanti. Iya, Pak. Itu namanya proporsional. Nah, dalam memahami tentang dan pemilu kita menguruskan, yang kami uruskan bukan orang masyarakat saja, masyarakat itu konstituen. Yang kami uruskan adalah partai politik. Yang menjadi peserta pemilu itu adalah partai politik. Tentu pola pikir, kemampuan mereka bukan di atas kita. Ya. Ya, makanya input yang kita berikan harus sama. Kalau saya WA ke Dinda Polri, saya begini 1 2 3 hitungannya, oke. Partai A, ke partai B juga demikian, partai C juga demikian. Ya, kita berikan pada hari yang sama. Sekali share kita catat. Ya. Maka proporsional akan muncul di situ. Nah, arti kata KPU itu adalah semuanya adalah melayani. Maka pada itu diberikan sama. Mau itu partai besar, maupun partai politik besar, partai politik berkuasa, partai politik ada partai politik tidak, sama kita berikan. Info kita berikan sama. Sampai sejauh semampu kita memberikan informasi-informasi yang memberikan kesempatan mereka untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau itu kita beda-beda, ini yang menimbul masalah. Kalau si A dapat 1 kue, ya si B 1 kue juga. Adil ya, Pak? Adil. Itu namanya itu adalah memberikan pelayanan sama dan sifat adil. Karena itu merupakan azas prinsip pemilu kan itu satunya. Iya. Transparan, adil, proporsional, profesional. Itulah kalau azasnya langsung umum, bebas, dan rahasia. Iya. Transparansi kita itu yang menjadikan modal kita untuk berdialog. Kita bisa menegur, terus lah. Saya mungkin mohon maaf para bapak ketua partai politik, siapa pun berkuasa atau tidak. Saya kadang-kadang menegur itu jika sudah bukan untuk kepentingan pribadi, karena kepentingan dari mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Yang mereka memang terbantu. Atau yang kedua, lebih baik kita melakukan preventive design. Oke, apa tuh, Pak? Melakukan upaya penanganannya sebelum itu muncul masalah. Oke. Itu penting. Jadi udah ada cancangnya nih sebelum bertindak gitu ya, Pak? Iya. Ya, dia dengan proses tadi, proses IPO tadi, kita berikan masukan. Kita sadar mereka, oh ini Bapak ini belum siap, Pak. Ini bukan begini. Kita sadarkan mereka bahwa ini salah. Ini bukan data ini, Pak. Kita sadarkan mereka. Maka kita biarkan mereka. Di saat kondisi itu sudah waktu singkat, tentu akan selesai alam-alam. Maka masalah. Ya, betul. Betul? Ya. Tapi jauh-jauh hari kita berikan info yang sama. Ya, karena KPU kan membuka namanya helpdesk. Silakan berdiskusi. Kalau HP saya itu kalau boleh 1 hari 5 jam standby. Tidur pun saya buka HP. Telepon tengah malam sudah risiko. Ya. Mana akan nanyakan saya, kalau saya sekarang orang biasa sekarang tidak akan ada orang menelpon tentang pemilu kok. Ya? Karena udah jadi. Kalau di saat saya menjadi anggota KPU atau ketua KPU, saya tidak pernah. Mungkin ditanyakan, saya coba menjawabnya. Kalau tidak, saya tidak bisa saya putuskan karena ada kebijakan. Saya diskusikan dengan kolega saya, teman sejawat saya. Ya. Ini ada pendapat sini. Tanyakan yang 4 orang lagi. Apakah ini penting kita dudukkan? Apa penting kita plenokan? Karena
keputusan KPU itu adalah bentuk kolektif kolegial, bukan kata ketua. Itu adalah keputusan kolektif kolegial. 5 orang punya hak yang sama. Saya itu di ketua KPU itu, kalau pepatah adat Kerinci Sungai Penuh menyatakan bahwa yang ketua itu ditinggikan seranting, dudukan selangkah. Saya tidak. Saya didudukan setapak, ditinggikan seinci, bukan seranting, seinci saja. Cuma menjadi orang yang terdepan di situ. Di depannya cuma 1 senti di depan orang, bukan saya salah, satu tapak. Tinggi satu terlalu jauh, karena tinggi jauh dari jarak, nanti kan terlalu jarak. Ya. Maka kenapa? Nah, setiap yang keluar statement dari keluar dari saya itu adalah hasil dari kolektif kolegial kami, yang 5 orang. Ada yang berbeda pendapat, sah-sah saja. Ada yang berbeda pandangan, sah-sah saja. Ya. Tapi yang keluar dari KPU itu adalah kolektif kolegial putusannya. Sehingga tanggung jawab terhadap lembaga itu adalah tanggung jawab kolektif kolegial. Oke. Ya, ketuanya menjadi corong saja. Jadi intinya banyak pengalaman yang Bapak dapatkan selama ini ya. Yang Ya. awalnya tidak tahu nih backgroundnya insinyur, tahunya masuk ke KPU udah paham hukum nih Bapak. Ya, kita bicara nih Pak, problem ya, pelanggaran yang dulu pernah Bapak lakukan, bukan Bapak lakukan sih, pelanggaran yang dulu pernah mungkin partai politik atau hal lainnya masyarakat atau misalkan yang berdampak ke KPU yang Bapak atasi dan sukses gitu. Mungkin bisa Begini. berbagi pengalaman Pak. 2013 saya langsung dihadapi dengan pemilihan umum 2014. Ya, langsung berhadapan setahun berdinas berhadapan. Saat itu ada kejadian namanya PSU. PSU. Ya, pemungutan suara ulang. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya suara-suara yang tertukar. Tentu kita di sanalah satu ya. Yang kedua, ini saya simpulkan apa langkah yang saya lakukan. Yang kedua, 2015 kita pilkada. Kepala daerah. Kepala daerah. Kota Sungai Penuh. Sungai Penuh dan pemilihan gubernur. Oh. Nah, ya. dinamika itu saya lalui. Secara pribadi, secara jabatan. Yang ketiga, 2019 kita pemilu lagi. Ya. Mungkin catat sejarah Sungai Penuh. 2020 pilkada lagi. Ya. Karena pada intinya bahwa pemilu itu, demokrasi itu adalah konflik yang tertata. Kenapa konflik tertata? Karena sana ada perebutan kekuasaan, ada pengalihan kekuasaan, ada upaya untuk mendapatkan legitimasi. Itu tujuan pemilu. Ya. Walaupun pada muaranya adalah untuk mendapat kesejahteraan. Visi dan misi setiap orang kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam mengelola dan menata konflik yang tertata, penataannya apa tuh? Yang menata itulah aturan. Yang pertama undang-undang, kedua ada PKPU, ada kebijakan-kebijakan itu yang menata. Sejauh itu kita tata dengan aturan, insya Allah kita akan selamat. Siapa yang melindungi komisioner, siapa yang melindungi lembaga, itu adalah aturan. Kita boleh pilih, apakah mau berhadapan dengan individu atau berhadapan dengan aturan. Kalau berhadapan dengan aturan, kita langgar aturan, berarti kita melanggar yang namanya berhadapan dengan negara. Kalau berhadapan dengan individu menyalahkan, lebih baik kita berhadapan dengan individu, silakan. Siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya. Tapi negara di belakang kita. Bukan backup negara, tapi backup kita adalah aturan perundang-undangan. Nah, yang kita lakukan pertama itu adalah 2014 ada PSU. Saya tegas, saya pantau di Sumatera 3 dengan Tanjung. Stop ini, kata dia, stop. Okay. Di stop Pak? Saya stop. Kenapa? Kenapa? Ada surat suara tertukar. Yang dapil 2, dapil 3 masuk ke dapil 2. Oke. Itu kan tidak benar kan? Stop. Maka kita lakukan namanya PSU. Dengan proses. Ada laporan dari PPS ke kami.
dilaporkan dengan Bawaslu, oke, stop. Nah, selesai TPSU kan. Oke, boleh potong dulu ya Pak. Maksud dari suara tertukar ini apa? Ya, dalam pemilihan DPRD kota itu kan ada 3 dapil kita. Iya, Nah, betul. di saat pengepakan mungkin dapat karena kita tahu kita apa dari percetakannya. Oh, dari percetakan dan Bisa gudangnya gitu jadi ya. surat suara dapil 3 masuk ke sini. Oh, Walaupun 1-2, tapi itu tidak dibenarkan. Dapil 2 masuk ke dapil 3. oh, paham. Orang paham. Paham, paham. Kalau masyarakat yang mengecek surat suara, oh ini bukan dapil kami, nanti itu tidak jadi. Oke. Tapi kalau sudah memilih, itu kan jadi problem. Iya. Udah kemana kan suara ini? Ya betul. Nah, itu kan hak orang, itu hak yang fundamental yang harus kita. Karena pemilu itu adalah akumulasi dari suara-suara menjadi kursi. Ya. Ya, Dari kursi akan menjadi aspirasi. betul. Kapari duduk di DPR itu suara. 1 orang, 2 orang, 3 orang akan menjadi akumulasi suara. Betul. Itulah suara perolehan suara partai atau perolehan suara pribadi. Nah, itu aja. Akumulasi itu akan menjadi apa? Ya menjadi kursi DPR. Ya. Duduk di DPR jadi apa? Akumulasi daripada aspirasi. Tempat menyalurkan pendapat, tempat menyampaikan keluh kesah, tempat memperjuangkan aspirasi. Nah, makanya kita hormati yang namanya itu. Kita lakukan ulang PSU namanya kan. Nah, 2015 pilkada. Itu dinamika mungkin baru umum berapa waktu itu? Di sini sudah di Bandung. 2015. 2015 pilkada ya? Ya. Udah di Bandung, Pak. Saya udah di Bandung. Dapat informasi kan? Ya, belum dapat informasi. Sengit kami itu, walaupun itu berakhir ujungnya itu hak daripada peserta. Iya. Tidak terima hasil, silakan. Jalur hukumnya ada melalui. Kalau hasil itu kan mengajukan keberatan prosesnya di Mahkamah Konstitusi. Kita bersidang dengan alhamdulillah apa kita lakukan sudah benar. 2019 itu dinamika yang saya alami sendiri sebagai ketua dan juga sebagai anggota KPU. Nah, mungkin tahun 2019 sampai sini. 2019 masih di Bandung masih. Mungkin dapat catatannya. Ini sudah menjadi isu nasional dulu. Apa namanya itu? Apa tuh Pak? Pembakaran kotak suara. Pembakaran kotak Ya, suara. hasil itu di salah satu kecamatan kita, ya, kita tahu semua. Ada 5 TPS, Saya baru tahu nih. 3 TPS, karena pihak tidak senang, jadi jam 4 pagi. Saya tidak tidur, 2 hari nggak tidur. Kita yang 2 TPS selamat, yang 3 TPS kita lakukan PSU. Oke. Nah, pelakunya juga kita proses secara hukum. Apa efek jerahnya Pak dari pelakunya Pak? Ya ketidaksenangan atas perolehan suaranya di sana, di TPS itu. Apakah dipenjarakan atau gimana? Itu serahkan kepada pihak hukum kemarin. Oke, Mereka- hasilnya gimana? Kan Beliau 2019 ya, udah lama yang juga kan. oknum itu sempat ditahan beberapa hari menjelang sidang. Oh, Akhirnya oke. dibebaskan karena masa penahanan sudah seimbang dengan masa penahanannya, hukumannya. Itu kan menjadi catatan hitam bagi saya pribadi lah, Ya. Ya. Dan pengalaman Bapak juga kan. pengalaman saya. Jadi ada cerita Secara nih. tenang-tenang tadi komunikasi, ya. Saya dan kawan-kawan tidak panik. Kenapa? Di sana ada pihak kepolisian, Kemanunya. ada TNI, ada kawan dari Bawaslu, backup. Kalau ranahnya ranah hukum ya kita serahkan. Ya. Terakhir 2020 udah sampai sini. Pilkada COVID-19 aku udah sini. masih. Ya, udah di sini Pak. Karena Bawaslu Penuh itu adalah rang kedua terbaik untuk tingkat kerawanan se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Nah, jadi Oke. saya kebalikan, bukan terbaik. Terbaik kan, kalau terbaik kan prestasi. Itu bukan terbaik Pak. Nah, tapi gini, kita menganggap gini,
bukan salah siapa-siapa. Oke. Bukan salah siapa-siapa. Dinamika politik Singapura demikian adanya. Saya melihat kondisi itu. Beberapa survei, saya ketemu sama survei untuk melihat pola pemilih Singapura adalah polarisasi itu. Ya, Oke. polarisasi itu. Bagaimana kita lakukan? Saya pertama pertemuan di Bali menjelang pemilu 2020. Kita masih urutan yang ke-24. Masuk saat sudah pendaftaran, melejit urutan keempat, ada urutan kedua. Se-Indonesia. Itu datanya dari mana, Pak? Urutan kedua, Itu tingkat kerawanan. itu dari Bawaslu dan juga dari kepolisian. Oh, ada datanya. ada indikatornya. Ada indikatornya. Sosial politik, kontestasi, partisipasi. Nah, Ya. jadi membaca itu tentu tadi komunikasi dan kerjasama, dan didorong hal kerja yang proporsional dan transparan, itu kuncinya. Ya. Kalau kita tidak proporsional, insya Allah celah orang masuk akan banyak, curiganya akan banyak. Jadi kalau proporsional kita lakukan, terbuka ya sudah. Ya. Nah, kita bisa membuktikan bahwa ternyata sehingga penuh di pemilu pilkada 2020 aman-aman saja, apalagi kondisi COVID sangat terbatas. Iya. Banyak beban kami bawa, beban kondisi sangat rawan ditambah dengan beban kondisi COVID. Alhamdulillah tidak ada korban COVID dikarenakan oleh pemilu dan sehingga penuh aman saja sampai dilantiknya wali kota. Aman kan? Bentar, Pak. Apa namanya? KPU ini mengawal sampai pelantikan. Sampai ditetapkannya. Sampai ditetapkan. Pelantikan sudah menjadi bagian daripada. Oke. Pleno terakhir adalah penetapan calon terpilih. Nah, tadi proporsional, transparan. Tapi menjadi intinya gini, bekerja itu prakteknya proporsional, tindakannya adalah keikhlasan. Itu prinsip hidup saya. Ya. Bekerja secara profesional, tindakan kita adalah keikhlasan. Proporsional tapi tidak ikhlas, nonsen. Ya, Ya, Pak. itu kuncinya. Kenapa? Kita ingin melahirkan begini. Apapun kita lakukan. Saya mulai dari bekerja 93, alhamdulillah baru 3 hari saya nganggur. Ya. Baru 3 hari nganggur. Baru 6 hari saya nganggur. Ya. 6 hari ya? 6 hari. 6 hari saya nganggur. Ya. Oke. Dari 93 tidak pernah saya terputus 1 hari pun tidak bekerja. Oke. Walaupun pindah-pindah program. Ini belum habis menawarkan. Sekarang saya minta mas, saya mau istirahat dulu. Istirahat dulu Pak. Sampai 2024 ya silakanlah. Nah, kuncinya apa? Kita bangun pola kerja proporsional, ikhlas, sehingga kita akan memunculkan apa? Integritas diri. Oke. Kalau integritas diri sudah muncul, maka apa? Trust muncul. Ya, kepercayaan. Saya tidak anak siapa-siapa, saya anak petani kok. Bapak saya petani. Bukan anak terah ya. Saya tidak punya terah. Saya tidak punya terah. Saya tidak punya terah. Ya. Saya tidak punya terah. Kalau orang punya terah, insya Allah lah, aman saja lah. Ya. Tapi kalau kita punya teras, insya Allah dari kerja proporsional, ikhlas akan muncul yang namanya integritas. Integritas diri saya itu saya asumsikan bahwa integritas itu adalah sesuatu yang nampak atau tidak nampak yang ada dalam diri kita. Awalnya dari apa? Amanah. Jujur. Oke. Kepercayaan 10 tahun ketika saya secara amanah dan jujur. Ya, 10 tahun loh. 10 tahun di KPU. Nonsen. Yang menilai bukan kita, tapi silakan. Biarkan orang lain menilai, ya. Masyarakat yang menilai. Yang menilai kita adalah user kita. Ya. Enaknya kopi di sini bukan beredarnya apa?
Yang merasakan enak kopi di tempat ini adalah konsumen. Betul, yang Konsumen, nilai konsumen. konsumennya siapa? Konsumen KPU itu siapa? Ya peserta. Siapa peserta? Partai politik. Siapa lagi? Di bawah partai politik adalah konstituen. Siapa itu adalah pemilih. Oke. Sejauh ini Pak, Peri mau nanya. Sekali lagi, ada nggak sih, mohon maaf ya, partai politik yang bebal gitu, yang selama ini Bapak tangani gitu? Dinamika itu pasti ada. Dinamika itu pasti ada. Pasti ada, pasti ada. Gini, itulah tingkat kesabaran yang kita akan uji. Ya. Pertama, saya berprinsip bahwa melaksanakan tugas itu bukan sekedar melaksanakan tugas. Oke. Kenapa saya bergerak? Saya adalah orang pemberdayaan. Orang pemberdayaan itu adalah menyadarkan orang dulu. Polri sekarang ini semua berdayakan. Kita asumsi gini, Polri tidur. Oke, tidur. Tidur ya. Tidur ya Pak, tidur. Apakah itu orang sadar atau tidak? Tidur. Kalau tidur kan tidak sadar. Alam bawah sadar. Tidak sadar. Tapi harus saya sadarkan, Polri. Oke. Bangun. Apakah langsung saya coba Polri kerjakan ini? Apa yang terjadi? Gimana Pak? Sudah saya bangun, baru bangun, langsung Polri lakukan ini. Apa yang terjadi? Atau langsung berdiri, setelah tidur nyenyak, langsung saya bangun? Enggak. Kalau langsung lari, langsung tumbang lagi kan? Betul. Disadarkan, terus tunggu dulu, berikan masukan. Oke, ya. Lakukan ini. Baru boleh lakukan, baru kita evaluasi. Oh, ini caranya. Baru kita lihat outputnya apa. Begitu juga dengan partai politik. Tidak semua yang mengelola itu akan punya cara pandang terhadap sesuatu itu penting. Ya. Jadi itulah pendekatan yang mungkin Bapak lakukan ke beberapa partai politik. Alhamdulillah itu bisa. Oke. Saya tidak tahu itu pimpinan partai politik, apakah dia, mohon maaf tuh, orang biasa di parpol. Selagi bisa saya berikan masukan yang sama dengan partai A, partai B, silakan mereka pertimbangkan. Nanti kata, saya tidak mau prinsip nanti masa bodoh itu, bukan itu. Ya. Proses penjelasan kita gagal, kata masa bodoh. Menjelas kami sudah masyarakat, bukan itu. Misalkan ini buktinya Pak, ini suratnya, ini bacanya, bukan itu. Tapi kita akan memperlakukan sama, sehingga setiap partai itu berdaya. Ya. Berdaya untuk dirinya. Untuk dirinya apa? Ujungnya kepada konstituennya. Kalau mereka sudah berdaya, maka visi dan misi partai politik akan diberdayakan kepada masyarakat, akan bergulir dan mengalir kepada masyarakat. Kalau mereka tidak berdaya, bagaimana mau menyampaikan visi dan misi partainya kepada masyarakat? Kalau tidak kita fasilitasi, kita berdayakan, bagaimana mereka mau menjadi peserta pemilu? Sebagai contoh, dalam verifikasi, Bapak harus menyiapkan surat ini, bebal. Tidak memenuhi syarat, nanti tidak bisa menjadi partai politik, kan? Jadi peserta pemilu. Ada caleg yang tidak mengurus suara Bapak, tidak kita berikan masukan-masukan yang konstruktif kepada yang bersangkutan, kepada pimpinannya, karena yang bersangkutan, maka tidak akan terdaftar, kan? Betul. Kita sadarkan, kalau Bapak tidak masukkan ini, maka ini tidak memenuhi syarat. Nah, sejauh itu juga apa yang bisa kita fasilitasi dalam bentuk komunikasi dengan pihak-pihak lain, kita bantu. Apa bisa saya bantu? Bapak ini komunikasi, oke, kita bantu komunikasinya. Nah, kata kita bisa berkorobati dengan inovasi-inovasi kita, tapi kita tidak meleburkan diri menjadi bagian mereka. Karena KPU itu adalah netral. Ya. Saya membantu partai X untuk ini. Saya tidak meleburkan diri bagian mereka, tapi memberikan cara dan metode yang akan mereka gunakan, silakan. Ya. Menarik. Ya Pak, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang ini sekitar 45 hari lagi nih, kita akan mengadakan kontestasi pemilu. Ya. Apa ya istilahnya pesta gitu kan? Pesta pemilu. Nah, sejauh ini selama Bapak 6 hari
menjadi pengangguran. Sebelumnya, Alhamdulillah. persiapannya gimana tuh Pak? Hmm, Yang Bapak persiapkan selama ini? sampai Sejauh saat ini? ini ya, Juni 2022 itu tahapan sudah dimulai. Ya, sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik. Juni. Juni 2022 sudah mulai. Oke. Ya, dengan berdasarkan PKPU nomor 3 2022 sudah mulai. Iya. Ya, tahapan yang dilakukan pertama pendaftaran partai politik, pendaftaran verifikasi partai politik. Diawali dengan perannya itu adalah pemungutan data, Pemutakhiran data. data pemilih itu kan perannya. Berlanjut sampai saat ini itu masih berlanjut. Nah, kemudian kegiatan besar lah pendaftaran calon. Nah, sampai detik terakhir ini dari 11 tahapan itu mungkin tinggal pemungutan suara, ya, rekapitulasi, penetapan hasil. 8 tahapan sudah kita laksanakan. Oke. Nah, tahapan sekarang ini adalah tahapan tentang penyiapan logistik dan tahapan kampanye. Karena kampanye ya kan? Ya, sekarang Ya, kampanye. mulai dari tanggal 8 November sampai dengan H-3 H-3 sebelum pemilu ya, dilaksanakan. ya, tanggal 10, 11, 12, 13 kan hari Minggu tenang. Iya. Nah, boleh, itu boleh lakukan. Ada juga tahapan 21 Januari sampai dengan 10 nanti itu adalah tahapan kampanye melalui media sosial, dapat terbuka. Sekarang kan pemasangan alat kampanye, peragam kampanye, bahan kampanye. Iya, betul. Nah, banyak pasang baliho-baliho bendera, itu kan alat peraga kampanye namanya. Pamflet, leaflet, Iya. stiker, itu kan bahan kampanye. Akan disebarkan sesuai dengan partainya masing-masing. Nah, kewajiban saya sampai batas kemarin adalah sampai penyiapan logistik. Yang sekarang sudah persiapan ya menyiapkan logistik ya. logistik. Oke. Nah, sambil mengawal proses kampanye, menetapkan lokasi pemasangan alat tribut kampanye yang dilarang oleh SK 1. Nah, itu sudah kami lakukan. Mudah-mudahan penerus saya ini bisa, kami ini bisa menjadi tinggal meneruskan itu. Jika ada kekurangan tolong disempurnakan. Kalau masih sudah bagus tolong ditingkatkan. Itu harapan saya. Oke. Dan Bapak sudah menitipkan pesan ke penerus Bapak selanjutnya ya? Insya Allah, mereka baru nanti malam tadi ya. Ya, baru dilantik malam tadi ya? Jam 00.15 malam tadi. Di mana Pak? Di KPU RI. Di KPU RI, Jakarta? Ya, sudah dilantik. Pertama adalah ucapan selamat atas keberhasilan menerima amanah. Iya. Bagi saya itu adalah beban terberat itu adalah tanggung jawab amanah. Beban teringan itu adalah menerima tanggung jawab. Menerima. Kalau masyarakat amanah tanggung jawab itu adalah beban terberat kehidupan. Kalau ingin sukses, ambillah amanah yang terberat. Dan Bapak sudah menjalankannya selama 10 tahun. Akhirnya KPU di Kota Sungai Penuh ini bisa dikatakan sukses. Walaupun ada apa ya, kondisi-kondisi tertentu yang mungkin agak sulit diatasi, tapi ujung-ujungnya ya sudah teratasi gitu kan. Ya gitu ya Pak, ya kira Pak. Oke, sebelum ditutup Pak, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, Fahri mau nanya nih, sejauh mana Bapak melihat kondisi KPU di Indonesia ini? Baik, secara nasional mungkin secara pribadi saya bisa menilai ya. Karena itu ada hierarki, karena KPU itu adalah menurut undang-undang pemilu itu adalah mandiri ya, mandiri. Kondisi KPU Indonesia sekarang ini adalah sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang. Tahapan-tahapan, katakan 11 tahapan tadi. Dan ini berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Semua tahapan itu ada input yang diberikan tadi ya, ada proses yang kami laksanakan, ada output yang kita berikan yang keluar. Contoh, KPU Indonesia sampai saat ini sudah melaksanakan debat presiden, itu tahapan. Ya betul. Bagian daripada tahapan kampanye, ada debat bagi calon presiden dan wakil presiden, itu tahapan. Sudah 2 kali
debat alhamdulillah sukses ya. Nah, dalam konteks sukses proporsional pelaksanaannya, eh, fasilitas dan apa tuh pelayanan yang diberikan itu sudah maksimal. Iya. Nah, kemudian ada tahap berikutnya nanti, mudah-mudahan logistik kita lancar ya. Logistik itu adalah jantung apa? Logistik itu adalah darahnya apa? Yang diurus Indonesia lah, Pak. Nah, Indonesia. Logistiknya masih banyak Kalau kita dong. bayangkan sungai penuh, kita cuma 299 TPS. Ya. Iya. Oke. Mohon maaf lah kita bandingkan. Sama banyaknya TPS Sungai Penuh itu TPS-nya di Kota Jambi, di salah satu kecamatan Kota Jambi. Jambi Artinya Timur itu sudah masih 500. kecil ya, Nah, tapi tapi masih sempit ya. yang kita menganggap itu kecil, tapi kita sangat secara proporsional, Betul. ya proporsional. Kecil aja bisa Ya, bisa kecil ada bisa problem. menimbulkan problem. Nah, atau kita balikan. Oke. Orang besar, orang bisa mengolah yang besar, kenapa kita yang kecil tidak bisa kita kelola? Iya, betul. Ya, tergantung kita. Jangan menganggap sesuatu itu Nggak remeh gitu. remeh. Makanya ada perencanaan, ada strategi. Tadi siapa melakukan itu tadi 3M tadi. Siapa melakukan apa, bagaimana melakukannya? Ya. Tidak. Men pertama siapa melakukan apa? Ya. Metodenya apa? Bagaimana melakukan? Iya. Dukungan lain semuanya bagaimana? Anggarannya bagaimana? Sejalan itu. Yang kita balikkan, ada anggaran tidak? Nanti dulu. Ini kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawab bukan tanggung jawab KPU saja. Pertama tanggung jawab KPU atau penyelenggara. Ada KPU, ada Bawaslu. Ada unsur pemerintah lain. Ada TNI, ada Polri, ada Pemda. Yang kedua tanggung jawab apa? Tanggung jawab peserta. Jawab peserta yang partai politik. Caleg itu bagian partai politik. Yep. Maka saya tidak akan menghubungi kami tidak akan menghubungi caleg. Yang kita hubungi dalam satu hal itu adalah partai politiknya. Pemilu itu kan ada 3 peserta. 1, pasangan calon presiden wakil presiden. Ya. Ya. Yang kedua, calon pasangan DPD. Ya. Yang ketiga adalah partai politik. Tidak pernah kami menyampaikan bahwa calon peserta ketiga adalah caleg, bukan itu. Nah, caleg itu bagian daripada partai politik. Dia diusung oleh partai. Iya, betul. politik. Caleg adalah bagian dari partai politik. Nah, caleg itulah yang jadi bagian partai politik. Ya. Nah, kita punya tanggung jawab. Jadi menciptakan pemilu yang berintegritas. Ya. Tidak saja harus penyelenggara. Betul, penyelenggara wajib netral. Integritas sebagainya tadi nampak tidak nampak. Netral kan tidak nampak netral. Iya, betul. Siapa tahu saya sembunyi-sembunyi saya menghubungi beberapa partai politik. Saya nanya kan. Kita anggaplah saya masih anggota KPU. Saya hubungi anggota politik kan netral. Orang tidak tahu kan? Ya, betul. Nampak tidak nampak itu ada tanggung jawab. Hakikat yang ada dalam hati kita tadi. Tanggung jawab partai politik juga ada. Pertama, yang penuhi prosedur. Yang kedua, berikan pendidikan politik kepada konstituen Anda. KPU punya tanggung jawab ada pendidikan pemilih. Ya. Beda. KPU punya tanggung jawab terhadap pendidikan pemilih. Jadi ada sosialisasinya gitu. Nah, sejauh ini pernah dilakukan nggak, Pak? Program alhamdulillah jalan terus. Jalan ya? Nah, Oke. saya kemarin itu sosialisasi di satu aula di Lawang ini diserahkan oleh KPU Provinsi bersama dengan KPU Kota Sungai Penuh. Karena kita sudah di luar sistem, saya menjadi narasumber untuk memberikan sosialisasi pendidikan pemilih cerdas. Ya, pemilih cerdas itu. Ya. Bagaimana menjadi pemilih cerdas? Mana langkahnya? Sehingga nanti akan muncul nanti adalah calon-calon cerdas juga kan. Ya. Perwakilan kita yang cerdas. Itu kan kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, mungkin outputnya akan bagus. Oke. Balik lagi ke pertanyaan tadi, Pak. Bagaimana Bapak melihat masa depan KPU yang ada di Indonesia ini? Masa depan ya, kita bicara masa depan. Sejauh negara kita ini negara yang mengakui kedaulatan, ya, kedaulatan rakyat, tentu proses demokrasi adalah menjadi sarana
pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak ada lain adalah dengan menggunakan sistem demokrasi. Betul. Sarana demokrasi itu adalah pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu kepala daerah. Tentu ini lembaga ini sangat penting, sangat dibutuhkan, ya. Karena dari tahun 1995, 55 sampai saat ini kan berbagai perubahan. Penyelenggaranya ada PPI, ada KPU yang ad hoc, kemudian ada KPU yang ujungnya jadi mandiri, yang sudah berdiri mandiri, ya, tetap mandiri tetap. Itu ada tingkat-tingkatnya. Tentu dengan tetap melaksanakan proses demokrasi secara proporsional dan juga demokratis, dan selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat yang berpartisipasi, KPU merupakan lembaga yang sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan oleh negara ini, tetap sangat dibutuhkan. Sesuai dengan undang-undang itu, kalau belum dirubah undang-undangnya, tetap KPU kota kabupaten sampai ke daerah mandiri, kemudian ad hoc, ya. Ad hoc, walaupun ad hoc tetap persyaratannya sama dengan yang mandiri. Ya. Nah, sama dengan mandiri, arti kata apa yang kita harapkan dari demokrasi itu diawali dengan integritas penyelenggaranya dulu. Kalau penyelenggara sudah integritas, kita bisa ngomong, Ya. kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan saran, pendapat kepada baik itu peserta maupun pihak-pihak lain. Ya, betul. Pihak lain. Oke. Artinya saya rangkum, Kak. Bapak, saya rangkum ya. Apakah pertanyaan terakhir juga. Apakah Bapak bisa menjamin nih, kita bicara Indonesia dan Sungai Penuh, kontestasi politik nanti di tahun 2024 di tanggal 14 Februari ya Pak? Tanggal 14 Februari, apakah bisa jujur? 100% bisa saya jamin. 100% ya Pak? Begini, yang pertama adalah KPU penyelenggara, Bawaslu penyelenggara, pihak lain juga menjadi bagian daripada itu, ya. Integritas penyelenggara menjadi harga mati. Ya. Oke, Nah, integritasnya jadi harga mati ya? Ya, baik pribadi maupun secara kelembagaan. Kemudian sinergisitas itu adalah kata kunci untuk kesuksesan. Sinergisitas. Siapa yang bersinergi? Itu adalah lembaga lain. Pihak keamanan, pihak pemerintah. Tanpa sinergi tidak akan tercapai apa kita. Apakah cukup KPU dengan Bawaslu saja? Tidak. Ya betul, tadi Bapak bilang keamanan juga kan. Keamanan tadi. Apakah cukup dengan KPU berhalo-halo dengan Bawaslu? Oh, ayo kita tanggal 14 Februari kita memilih. Pemerintah juga harus mendukung. 14 hari gunakan hak pilih Anda, datang ke TPS. Karena alat ukur legitimasi itu jumlahnya menggunakan hak pilih, kan? Semakin legitimate seseorang, semakin legitimate satu partai itu adalah semakin banyak orang memilih. Betul. Ya. Maka kita kan demokrasi kita adalah semua terbuka. One man one vote. Satu orang satu suara. Mau dia orang biasa, mau dia jabatan ini, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin. One man one vote, satu suara, satu bobot. Satu orang, satu bobot, sama semua. Nah, kalau semuanya sudah bersinergi, insya Allah 100% tidak akan terjawab. Oke. 100% ya Pak? Ya, 100%. Kalau bersinergi. Ya. Bersinergi ya? Bersinergi. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak. Sebelum ditutup, ya. Terima kasih untuk Bapak Irwan, Ketua KPU dari periode 2018 sampai dengan 2023 yang 6 hari yang lalu sudah dinyatakan pengangguran. Rakyat biasa. Rakyat biasa ya. Yang pasti saya jadi pemilih. Nah, sudah terdaftar sebagai
dalam DPT. Oke, ya. Ya, kalau orang nanyakan kemana setelah Pak, apa kata saya menjadi pemilih. Pemilih ya. Jelas pemilih karena setelah saya cek di info pemilu, cek DPT Anda, saya masih terdaftar di TPS 1 Desa Simpaka. Nah, berarti saya sudah Desa Cempaka. ya, Di mana tuh Pak? di Rawang. Di Rawang. Ya, saya terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 Desa Simpaka. Inilah saya sampai tanggal 14 Maret nanti sebagai pemilih. Oke, sebagai Bukan pemilih. siapa-siapa. Nah, setelah ini Pak, Bapak mau ke mana lagi nih? Ke konsultan apa tadi? Yang sebelumnya juga udah. Terus ke anggota KPU juga sudah, ketua KPU juga sudah. Nah, setelah ini rencana Bapak apa? Mungkin bisa di-spill sedikit lah ke teman-teman gitu kan. Begini tadi. Ya. Yang pertama saya sampaikan di awal tadi. Langkah, jodoh, nasib, rezeki di tangan Tuhan. Oke. Ya, itu. Yang kedua, sebagai manusia kita harus menyiapkan diri. Yang pertama, diberi kepercayaan, lakukan profesional. Ya. Yang kedua, lakukan secara ikhlas. Oke. Yang ketiga, Ya. lahirkan integritas. Yang keempat, akan muncul kesimpulan yang ketiga itu adalah munculnya trust. Mau kemana setelah ini tergantung trustnya masyarakat dan trust yang lain. Oke. Kalau ada trust lembaga yang membawa saya, alhamdulillah. Ada trust masyarakat, trust terhadap saya untuk hal-hal lain, alhamdulillah. Tapi ya Bapak ada bercita-cita ingin mencalonkan diri lagi nggak? Maksudnya di kontestasi politik kayak caleg gitu atau gimana gitu kan? Kemungkinan besar gitu. Terus terang, saya buka saja di sini. September kemarin, itu kan ada namanya, Oktober kemarin, itu kan namanya masa apa? September lah. Ada namanya masa pencermatan terhadap DCS. Apa tuh Pak? Pencermatan terhadap calon DCS. sementara. Oh, daftar calon sementara. Ya. Oh ya. Itu boleh mengganti orang. Oh. Saya buka saya banyak ditawarkan untuk bergabung ke beberapa partai. Apakah calon di Kota Sungai Penuh, apa calon di provinsi atau di mana-mana. Ya. Kalau mau, Bisa. saya mundur. Akan tetapi apa? Kenapa Bapak nggak ngambil gitu? Cara pandang orang mungkin enggak, saya bodoh, ya saya terima. Kesempatan Bapak, katanya, silakan. Saya terima. Tapi ada pertimbangan lain. Nah, pola pikir kita itu berbeda. Saya lebih cenderung apa saya ucapkan di awal itu menjadi saya buktikan di akhir. Ya. Sumpah berjanji saya 2013 dilanjut sumpah jadi sebagai KPU pada tanggal 24 Desember 2018. Itu bukan saja kepada diri saya, tapi ke keluarga juga. Keluarga, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang akan saya layani. Kepada siapa? Pada partai politik. Ya. Dan juga kepada negara. Ya, betul. Ditambah lagi fakta integritas yang saya tangani dengan hati keikhlasan. Poin ke-9 fakta itu menyatakan bahwa melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Kalau saya masih jabatan saya sampai 24, kalau saya mundur di September 2023 kemarin, belum habis. Ya. Apa? Ambisi sih boleh ambisi, tapi jangan ambisius. Beda ya ambisi sama ambisius ya Pak? Kalau ambisius itu nafsu. Oke. Ya. Nafsu akan mengalahkan semua cara. Sumpah dan janji, janjikan. Nah, tidak mudah masuk KPU dulu, tidak mudah. Amanah diberikan negara, masalah kita tidak mudah. Kita sia-siakan ya. Tentu langkah-langkah kita berikutnya akan menjadi kita akan kehilangan trust tadi. Ya. Karena saya mundur di 2 September kemarin, mungkin trust saya akan. Nah, selama ini beliau ngurus kita kok jadi. Selama ini jadi wasit kok wasit nanti. Kan? Saya terus terang. Saya background saya di Indokalori. Ya. Saya mantan atlet. Mantan atlet. Oke.
Saya sekarang pun masih main bola. Iya. Sportivitas saya di lapangan saya bawa dalam kehidupan. Termasuk di KPU. KPU. Di bola juga. Yang sudah clear masalah. Oke. Clear. Ya. Clear di lapangan, clear. Tidak ada yang lain sudah. Karena 2087 saya jadi pemain PS Kerinci, sampai sekarang walaupun jadi pemain kereta tua. Nah, yang usianya kawan-kawan tuh di atas 50, 60 sudah untuk bersilaturahmi dan beri motivasi kepada anak-anak kita kecil-kecil. Kalau orang tua aja masih main. Dan itu sambil tetap membaterikan bahwa jiwa sportivitas kita bawa sampai kapanpun. Itu tadi. Saya ikut bertanding lagi di partai A. Apa kata partai yang B sampai berikutnya? Bapak itu dulu besar dari pengurus kita. Kok dia bermain, ikut jadi pemain. Kesempatan, saya mendapat kesempatan. Ya. Sekarang kan bisa lagi saya ganti. Kenapa? Ya, saya tugas. Tugas saya sampai tanggal 24 Desember. Orang mau bilang saya bodoh, tebak kesempatan. Kesempatan bisa dimanfaatkan. Kesempatan bagaimana? Apakah betul kesempatan dengan mengenyampingkan sumpah dan janji dan dibaca? Tidak. Saya berjanji dengan Tuhan, dengan masyarakat, dengan negara, dengan orang-orang kita urus. Bahkan saya akan mengurus bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh masyarakat atau Singapura ini dalam sisi pemilu dan demokrasi itu sampai dengan berakhir. Itu saya janji. Ya. Oke. Kalau itu kita ingkari, ya percuma saya membangun. Nah, September kemarin 10 tahun kurang 3 bulan, percuma saya bangun. Satu saya keluar sebagai apa? Iya, oke. Sebagai pecundang? Ya. Sebagai pemenang? Betul juga sih. Tapi yang Pori tanyakan tadi, setelah ini, mana tahu 2029 apakah Bapak akan rencana? Ya, kita lihat 2024. 2024 Oke. banyak dinamika akan terjadi. Oh, siap. Nah, kan, jadi caranya kepercayaan dan telah yang saya bangun selama ini Ya, menjadi terasa. modal saya. Masyarakat menyatakan bahwa itu terahnya sudah ada, ya. Terasnya sudah ada, silakan. Ya. Kalau membangun teras, kita tidak punya teras. Kalau membangun teras, insya Allah tetap laksanakan. Kontribusi kita terhadap negeri tercinta ini tak kita berikan, walaupun di luar sistem. Pandangan-pandangan konstruktif kita berikan, dari sisi apapun. Kalau saya punya kemampuan pemberdayaan dengan kepemiluan, kalau ada yang bertanya, insya Allah kita berikan. Tanpa kita tutup-tutupi, kita berikan adanya. Suka menjadi soko guru bagi mereka yang melaksanakan. Kawan kita, ya saya membuka pintu. Merapi tidak saya blokir siapapun. Nah, PPK, PPN nanya Pak masih bisa. Sejauh saya mampu memberikan pandangan, memberikan pendapat, memberikan solusi. Tapi mohon maaf, saya bilang saya tidak bisa mengambil kebijakan. Karena saya sudah luar sistem. Tetap kawan-kawan melakukan ambil kebijakan yang mengacu kepada siapa yang menjadi hierarki Allah. Siap. Baik. Ya, itu dia teman-teman Biar Bang Podcast, Bapak Irwan, Ketua KPU dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Nah, di Kota Singapura. Masih ya, Pak? Ya, baik.